Assalamualaikum, Ana Firmansyah bin Nawawi bin Ahmad bin Salim dari kota Sungai Lilin, Beb. Oh ya, Beb, Ana mau bertanya. Jika berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mimpi itu benar Rasulullah ya, Beb? Dan apa boleh saya pakai imamah ya, Beb, yang dipakai langsung oleh Hayumar bin Hafid di mimpi Ana untuk Ana pakai dan amalkan ya, Beb? Ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Karena yang pakaikan langsung Hayumar ya, Beb, di dalam mimpi dipakai. Hai. Mimpi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, "Man ra'ani fil manam fahuwa haq." Siapa yang mimpi berjumpa aku di dalam tidurnya, melihat aku dalam tidurnya, maka itu benar, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Itu memang benar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kadang-kadang beliau tampil dalam mimpi kita dengan wajah guru kita, dengan wajah aulia di zaman kita, atau aulia yang kita kenal. Ini menunjukkan bahwa orang-orang tadi punya hubungan khusus dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti banyak orang yang mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wajah Habib Salim Asy-Syatiri, dengan wajah guru mulia Sayyidi Habib Omar. Nah, ini menunjukkan hubungan batin yang kuat mereka itu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas itu Rasulullah. Gambar yang kita lihat, ya, sosok yang kita lihat. Sering saya sampaikan dan akan saya sampaikan lagi. Yang maksum, yang setan tidak bisa menyerupai, itu yang kita lihat. Setan nggak bisa menyerupai yang kita lihat. Kita lihat Nabi, setan nggak bisa menyerupai. Itu bukan Nabi, itu setan, nggak bisa. Selain Nabi, setan bisa menyerupai. Kalau Nabi, setan nggak bisa menyerupai. Yang kita lihat, sekali lagi, yang kita lihat, bukan yang kita dengar. Kita melihat sosok Nabi dalam mimpi kita. Kemudian Nabi itu berkata dalam mimpi itu, kita dengar kan? Nah, ucapan Nabi dalam mimpi itu nggak ada jaminan itu benar. Yang ada jaminan dari Nabi yang kita lihat. Itu Nabi, setan nggak bisa menyerupai. Tapi kalau Nabi bicara dalam mimpi itu, ngomong sama kita dalam mimpi itu tidak ada jaminan itu benar. Artinya bisa jadi itu Nabi, suara kita melihat Nabi dan mendengar suara Nabi. Bisa jadi itu bukan Nabi. Kita melihat Nabi, tapi yang suara dalam mimpi itu syaitan menyerupai Nabi. Ini pendapat Syekh Ali Jum'ah dan para ulama yang lain. Dan ini pendapat saya condong dengan pendapat ini untuk menutup pintu fitnah. Karena ini zaman fitnah, orang berani bohong, enggak mimpi Nabi, mengatakan mimpi Nabi, kemudian dia berkata Nabi ngomong sama saya gini, Nabi memberi saya ini, Nabi menyuruh saya ini. Kadang-kadang hal-hal itu melanggar syariah, atau hal-hal itu melanggar adab, melanggar akhlak walaupun tidak haram. Maka Nabi nggak mungkin menyuruh kita melanggar syariat. Maka ketika kita ikut pendapat ini, maka selesailah. Ketika ada orang seperti itu, kita katakan kamu mimpi Nabi benar. Kalau kamu jujur, nggak bohong, itu Nabi. Tapi yang kamu dengar itu bukan suara Nabi. Selesai. Nggak usah ada perdebatan. Yang kau dengar bukan suara Nabi. Karena yang dijamin tidak bisa ditiru syaitan hanya yang kita lihat, bukan yang kita dengar. Maka kalau kita mendengar Nabi berucap dalam mimpi, kita timbang dengan syariat. Kalau sesuai dengan syariat, maka kita bisa katakan itu kamu mimpi Nabi dan mendengar suara Nabi. Terus mungkin Nabi menyuruh kita jangan maksiat. Kalau sadar Nabi. Nah, mimpinya melihat Nabi dan suaranya suara Nabi.
Karena di dalamnya perintah untuk jangan maksiat sesuai dengan syariat Nabi. Nabi menyuruh kita bakti sama orang tua, atau menyuruh kita baca Yasin tiap hari. Ini suara Nabi. Tapi kalau Nabi di dalam mimpi itu mengatakan, kamu nggak apa-apa 1-2 kali pandangan haram, atau kamu ambil sana, atau kamu jadi calon sana, kamu ini mimpi Nabi bisa kita benarkan, tapi suara itu bukan suara Nabi. Loh, Nabi yang ngomong Ustaz, walaupun nah, ini ada dalilnya ya, ada dalilnya dalam tafsir. Nabi ketika di dalam Ka'bah, Nabi beribadah di Ka'bah, syaitan menyerupai suara Nabi dengan membaca ayat-ayat syaitan, bukan ayat Quran. Seakan-akan itu dimiripkan Al-Quran, yang artinya kita udah sepakat bahwa sekarang bulan ini kita nyembah Allah, bulan depan kita nyembah berhala. Orang musyrik dengar itu, walah, keras, kita sama Muhammad sudah ada titik temu sekarang. Dia mengatakan ada ayat Al-Quran turun, katanya bulan ini nyembah Tuhan kita, Tuhannya Muhammad sama-sama, bulan depan Muhammad nyembah Tuhan kita. Datang orang musyrik itu ke Nabi, udah Muhammad, kita sepakat apa yang kau katakan. Apa yang aku katakan? Loh, kamu kan tadi ngomong gini, sebulan nyembah Tuhanmu, bulan depan kamu nyembah Tuhan saya. Kapan saya ngomong gitu? Gak ada. Gak ada. Lakum dinukum waliyadin. Aku gak akan mungkin nyembah Tuhan kamu. Loh, itu suara siapa? Bukan suara saya. Ini diambil oleh ulama Masyarakat Jumat. Kalau di zaman hidup Nabi, syaitan bisa menyerupai suara Nabi. Nabinya ada, Nabinya hidup, setan bisa menyerupai suara Nabi. Bagaimana dengan mimpi? Lebih bisa lagi. Nah, dan ini menutup fitnah, menutup banyak pintu fitnah. Ya khair. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memuliakan kita dengan berjumpa dan berjumpa dan berjumpa dengan Nabi SAW. Sur wala taghur, kata ulama kita. Mimpi Nabi, mimpi salihin, kita boleh bahagia, tapi jangan tertipu. Jangan merasa hebat kalau sudah mimpi Nabi, enggak. Nah, jangan. Pertanyaan kedua tentang imamah. Saudara kita ini dari Kalsel ini ya. Sungai Lilin. Sungai Lilin. Lilin. Iya. Mungkin dari Kalsel itu, Kalimantan Selatan. Mimpi Habib Umar, yang kita pahami, Habib Umar memasangkan imamah kepada dia. Kemudian apakah, pertanyaannya, boleh saya pakai imamah seperti yang dipasangkan Habib Umar dalam mimpi saya? Itu yang kita pahami. Kalau memang seperti itu, ketahuilah bahwa memakai imamah seperti Habib Umar atau seperti siapapun tidak ada larangan. Imamah sunnah dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-farqu bainana wa bainal musyrikin ama'imala galanis, kata Nabi. Perbedaan antara kita dan orang musyrik itu imamah di atas kofiyah. Kofiyah dulu, baru pakai imamah. Artinya apa? Musyrik ini pakai imamah, tapi dia nggak pakai kofiyah, lobang, kepalanya kelihatan. Tapi Nabi dan pengikut Nabi pakai kopiah dulu, baru pakai imamah. Ini sebagai bantahan yang mengatakan imamah itu bukan sunnah Nabi, kebiasaan orang Arab. Nah, ini orang nggak paham hadis ini berarti. Taib. Silahkan Anda pakai imamah walaupun tanpa ijazah, walaupun tanpa mimpi, nggak ada masalah. Sunnah Nabi nggak perlu kita nunggu mimpi, nggak perlu nunggu ijazah. Tapi ya, jika bisa kita mendapatkan ijazah imamah, itu lebih afdal. Karena ada ijazah imamah
dari Rasulullah SAW ke Imam Ali bin Abi Thalib di perang Khaybar. Nabi SAW untuk perang yang lain, Nabi mengimamai Imam Ali. Perang apa itu? Yang melawan Mirhab itu. Ada salah satu peperangan, Imam Ali yang menjadi mubaris Mirhab, orang yang kafir tinggi besar. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula, maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala, setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.